Mas Bambang kedinginan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu. Ia mengulurkan tangannya ke arah api, tapi tetap merasa sangat dingin. Lalu Mas Bambang menarik napas dalam-dalam. Nyala api perlahan meredup. Detik berikutnya, wajah Mas Bambang kembali normal. Setelah ia pergi, api itu berubah menjadi es. Tapi tak lama kemudian, Mas Bambang kembali merasa sangat dingin. Mbak Siti menyarankan agar dia pergi ke dokter. Saat dokter mengukur suhu tubuhnya, ternyata normal. Dokter sangat terkejut. Ia menyentuh kepala Mas Bambang dengan tangannya. Sementara itu, Mas Bambang merasa sangat hangat. Ia menyadari bahwa dirinya bisa menyerap panas dari orang lain. Jadi, Mas Bambang menemui pacarnya dan mengajaknya berkencan. Malam itu, ia tiba-tiba masuk ke kamar. Melihat penampilannya yang aneh, pacarnya ketakutan. Lalu Mas Bambang meraih shower. Airnya berubah menjadi kristal es. Gadis itu ingin kabur, tapi Mas Bambang menangkapnya. Ia menyerap panas tubuh gadis itu dan gadis itu pun membeku. Wajah Mas Bambang kembali normal. Tapi hanya dalam waktu setengah jam, tubuhnya kembali membiru. Ia menyalakan korek api, tapi seketika korek itu berubah menjadi batang es. Mas Bambang mulai menelepon teman-temannya, tapi tidak ada yang peduli padanya. Saat Mas Bambang mulai putus asa, ia menemukan nomor telepon di tangannya. Lalu ia meneleponnya, dan ternyata Mbak Siti setuju. Malam itu, Mbak Siti datang ke kolam renang. Saat menoleh, ia melihat Mas Bambang menjadi monster es berwarna ungu. Mbak Siti sangat ketakutan hingga jatuh ke dalam kolam. Ia berenang sekuat tenaga ke sisi lain, sementara Mas Bambang berjongkok dengan tenang dan mulai menyerap panas dari air. Kolam itu langsung membeku tepat saat Mbak Siti hampir mencapai tepi. Salah satu kakinya terjebak di dalam es. Di saat genting, teman Mbak Siti yaitu Supriman datang. Ia menghancurkan es dengan satu pukulan. Lalu Supriman menampar Mas Bambang hingga terpental dan berhasil menyelamatkan gadis itu. Untuk menghindari kematian akibat kedinginan, Mas Bambang menerobos ke pembangkit listrik. Ia mulai menyerap energi listrik bertegangan tinggi. Hal ini menyebabkan seluruh kota mati listrik. Supriman menyadari ada yang tidak beres. Ia langsung melesat ke pinggiran kota. Saat itu, Mas Bambang menyergap Supriman dari belakang dan mulai menyerap panas tubuhnya. Wajah Mas Bambang kembali normal. Sementara Supriman berubah menjadi bongkahan es. Saat Mas Bambang hendak menyerang warga lainnya, Supriman tiba-tiba pulih. Ia teleport ke tempat kejadian seketika. Mas Bambang sangat menginginkan energi Supriman, jadi ia mendorong Supriman ke tanah. Saat ia hampir berhasil, Supriman memancal Mas Bambang ke danau dengan pancalan maut. Seketika, danau itu membeku, dan Mas Bambang pun terjebak di dalam danau selamanya.